Haleluya, saudara-saudara kekasih, bersyukur jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share video-video pengajaran saya ataupun reaksi saya terhadap setiap ketidakbenaran, yaitu mereka yang menyimpan kata-kata dan motivasi di mana di sana ada iblis yang berkarya, yang bekerja dan menopang mereka. Karena antikris ini telah berjalan dan berada di dunia ini sampai Yesus datang untuk kedua kali. Ada Zuma yang harus saya reaksi. Pertanyaan berikutnya Bang Suma. Boleh. Sebelum saya turun. Boleh Bang Suma? Iya, silakan. Ya, banyak teman-teman Kristen mengatakan bahwa seorang nabi itu, ini menurut pendapat mereka, seorang nabi itu tidak datang dari bangsa Arab, tetapi datang dari salah satu keturunan anak-anak Yakub dari suku Yehuda, dan itu telah dinubuatkan. Dan mereka mengamini bahwa Isa Al-Masih itu adalah nabi terakhir. Ya, saya yang awal mula menarasikan bahwa tidak ada nabi dari Arab, dan saya menulis buku itu dan rame sampai gara-gara buku itu saya ditangkap dan saya dituntut 5 tahun penjara, divonis 4 tahun penjara. Buku itu sangat terkenal sekali, saudara-saudara. Tidak ada nabi dari Arab. Tetapi kamu harus menjawab dengan baik ya Zuma. Kenapa saya mengatakan tidak ada nabi dari Arab? Dalil dan data saya lengkapi semuanya. Oke. Nah, itu Silakan. bagaimana pendapatnya Bang Suma? Karena mereka mengatakan bahwa seorang nabi itu tidak akan datang dari bangsa Arab. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah. Apa Rasulullah itu kan dari keturunan Arab, Bang Suma. Jadi bagaimana? Tidak ada nabi dari Arab. Bahkan tidak semua turunan Abraham itu melahirkan nabi, dan termasuk di dalamnya itu Ismail bukan turunan para nabi dan bukan nabi. Karena apa? Jelas sekali Alkitab mengatakan mengenai Ismail ini hanya mendapat berkat, tetapi janji keselamatan di dalamnya untuk mendapat tersiar berkat dari Abraham itu bukan dari Ismail. Dia adalah keledai liar yang dikatakan Kejadian 16 ayat 12 itu, laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah anak itu nanti. Tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan dia akan melawan tiap-tiap orang di tempat kediamannya. Dia akan melawan saudara-saudaranya. Artinya sesama Arab saja nggak bisa bersatu, nggak bisa diajak damai. Semuanya saling habis menghabiskan. Contoh Yaman itu, kalau nggak 500.000 ya 700.000 orang Yaman ngek. Karena dipakai uang haji untuk menghabisi tetangganya itu. Dengan apapun alasannya, bahwa di sana Yaman adalah penghasil produksi. Di sana ada pabrik telolis yang diiris-iris, telur yang diiris-iris. Katanya begitu. Memang kenyataan. Nah, orang-orang Yaman itu akan menghasilkan orang-orang yang temperamental dan benci dengan damai. Lihat aja Rizik. Itu nggak ada damainya itu, saudara. Dan dia menggunakan berbagai macam dalil untuk membenarkan setiap tindakannya itu.
termasuk ngelampok gereja-gereja. Jadi yang ini ya, fair berdalil. Bang Suma, Oke, baik. ketika mendengar pendapat saudara-saudara yang Kristen. Iya. Jadi gini, jangankan orang Yahudi berkata demikian, saya pun mengatakan hal yang sama. Bahwa nabi yang diutus kepada Bani Israel itu adalah nabi yang berasal dari kaumnya sendiri. Bahkan saya seringkali mengatakan apa? Perintah Tuhan yang spesial untuk Bani Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan. Jadi tidak mungkinlah sosok kemudian datang kepada mereka untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul spesial untuk mereka. Enggak mungkin di luar daripada bangsa mereka. Bahkan Saya minta dalil dari Al-Quran. Kalau dalil dari Al-Quran untuk mengatakan Bani Israel itu para nabi dan kecerdasan dan kepandaiannya itu melebihi bangsa-bangsa. Wa faddalnahu 'alal alamin. Kami lebihkan Israel itu di atas segala bangsa. Faddalnahu 'alal alamin, di seluruh alam. Dan orang Israel ini, Yahudi ini, turunan ini ya, mungkin paling banyak itu tinggal 25 juta orang dari hampir 8 miliar manusia. Tinggal sedikit, 1% aja nggak ada, saking sedikitnya turunan ini. Tetapi janji kebenaran itu lewat Bani Israel, bukan Bani Ismail, terutama kenabian. Oh, kamu bilang nabimu utusan untuk seluruh alam. dikatakan dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum Tuhan hanya berlaku kepada Bani Yakub. Mazmur 147, Hukum Tuhan hanya berlaku bagi Bani Israel. Baca ayatnya, baca baik-baik ayatnya, pasti kamu korupsi itu ayat. hukum-hukum Tuhan dan aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Saya mendukung itu. Ayatnya dibaca dengan baik. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Baca, jangan sepotong. Bapa surgawi tidak melakukan itu kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Termasuk bangsa Arab tidak mengenal hukum Alkitab. Main potong ayat aja ini, dasar pulku suntur. Oke, tetap aja kita lanjut. Masalahnya, mau sampai kapanpun Yahudi, Kristen bersatu untuk menunjukkan ada satu nabi atau ada satu Mesias atau ada satu rasul yang Nah, dia bilang Mesias. Mesias itu bukan Muhammad. Mesias itu adalah Yesus Kristus yang sudah diramalkan, yang sudah disebutkan sejak dari Musa. Bahkan Abraham sendiri itu tahu. Bahkan Yesus bilang begini di dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham aku sudah ada. Keakuannya itu, akunya itu. Aku adalah pintu, aku adalah roti, aku adalah kebenaran, akulah hidup, akulah kebangkitan. Itu kata aku, itu menggunakan kata aku. Bukan menggunakan saya nabi, saya anak manusia, beda. Ini khusus untuk kata aku. Akulah hidup,
Akulah kebangkitan. Jadi Yesus tahu hari kiamat itu. Jangan seperti dugaan-dugaan kalian itu. Bahkan ada orang, Yesus nggak tahu hari kiamat. Dialah kebangkitan. Maka dia bilang, akulah kebangkitan. Akulah yaumul qiyamah. Bukan seperti terjemahan di dalam surat ayat 61 itu, surat 43 Zuhruf ayat 61. Wa innahu la ilmul lisa'ah fattabi'uni hadza siratum mustaqim. Wa innahu la ilmul lisa'ah. Dan sesungguhnya Isa Al-Masih itu tahu hari kiamat. Tetapi terjemahan Departemen Agamamu salah. Seolah-olah hebatnya Departemen Agama nih. Panipu. Paniki dan panipu. Seolah-olah Yesus nggak tahu, Isa Al-Masih nggak tahu hari kiamat. Terjemahannya tipu-tipu. Oke? Lanjut. Muncul di tengah-tengah mereka yang diutus untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa, itu tidak akan pernah kita temukan. Baca. Matius 28 ayat 19 dan 20, terutama ayat 19. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi Yesus itu adalah rahmatan lil alamin, sedangkan Muhammad rahmatan lil kelamin. Ya kan? Bisa dibuktikan bahwa Muhammad rahmatan lil kelamin. Orang mayat aja diperkosa dalam kubur, ditonton oleh sahabat-sahabatnya. Ketika nabimu itu turun ke dalam kuburan Fatimah, besannya dipompa sama dia di dalam kubur. Ayo, malu nggak kamu? Ini bukan penistaan, ada hadisnya. Ada asar sejarah. Dan sejarahnya itu tidak ada asap tanpa api. Tidak ada cerita itu kalau tidak sahabatnya sendiri yang menceritakannya. Sehingga muncullah sebuah fatwa di Mesir. Boleh berhubungan badan dengan mayat asal 6 jam setelah dia meninggal. Kalau 7 jam sudah nggak boleh lagi, diharamkan. Permasalahannya itu, nabimu itu bukan istri dia, tetapi besannya istri orang yang dia pompa itu. Sakit hati kan? Wahai saudaraku Yahudi, ya paman, kamu pengikut ajaran Nabi Ibrahim? Ya. Pengikut Nabi Isa? Ya. Yakub? Yes. Musa? Ya. Daud? Ya. Salomo? Ya. Yesaya? Ya. Samuel? Ya. Harun? Ya. Daniel? Ya. Ya. Pertanyaan saya, adakah di antara utusan-utusan Tuhan yang menerima firman itu diutus untuk seluruh manusia? Yesus. Bahkan untuk semua makhluk. Semua makhluk. Agar dengan ajaran kasih yang dibawa oleh Yesus Kristus, terjadi perubahan yang mendasar. Bahwa hanya dengan ajaran kasih Yesus diperintahkan untuk seluruh alam. Kalau Muhammad memang dikatakan rahmatan lil alamin,
Tetapi teruji oleh zaman sekarang ini, begitu banyak ayat-ayat yang harus dihapuskan. Sekarang Arab Saudi, rajanya memerintahkan untuk merevisi 2.500 ayat. Jadi ada Quran khusus untuk Arab Saudi. Quran khusus untuk Arab Saudi, bukan untuk bangsa yang lain. Sehingga Arab Saudi mengeluarkan undang-undang baru yang berkaitan dengan ini. Jadi tidak ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel. Mereka apa? Tidak ada. Makanya agama Yahudi itu hanya untuk agama Yahudi, golongan mereka, bukan agama untuk disiarkan. Ya iyalah, agama Yahudi itu atas darah, DNA. DNA-nya harus Yahudi, harus dari 12 suku Yahudi. Bukan DNA Habib Rizik ataupun DNA Bahar Sengit. Apalagi DNA Zuma. Tutup mulut pakai cawat istri, pakai celana dalam istri. Ya. Itu bukan penghinaan ini, hanya bercanda. Saya enggak ini, kalau saya gara-gara COVID ini kamu tutup muka itu karena mulut kamu enggak bagus. Kalau mulut saya enggak usah, walaupun jelek enggak ada urusan. Karena mulut kamu enggak bagus. Ini moncong kamu itu enggak bagus, maka ditutup. Dan memang lebih ganteng pakai celana dalam itu daripada lu ini. Nggak enak dilihat. Ke seluruh bangsa, enggak, bukan itu kemudian. Nah, begitu juga Yesus ketika dia datang, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Matius 15 nomor 24. Nah, iblis apakah akan... Ya, kamu hanya membaca satu ayat itu. Baca semua, keseluruhannya. Kamu tidak mau ngomong. Termasuk seluruh mu'alaf itu gak berani ngomong ayat yang sudah saya baca. Yang sudah meninggal aja banyak yang saya gebrak meja waktu debat dengan saya. Termasuk Kainama terkencing-kencing debat dengan saya. Sehingga setelah saya tahu Arifin Nababan itu miring semua cara berdebatnya, dan saya bantah ayat-ayat yang kalian pegang, ayat-ayat yang menjadi bahan perdebatan itu sekarang saya kuasai semua. Nggak perlu buka lagi Alkitab. Termasuk Ulangan 18 ayat 18 yang dipakai oleh Somad. Itu ramalan untuk Nabi Allah. Mana ada? Bohong. Ya, jangan bohong Juma. Duduk tenang. Oh tidak. Iblis apakah tahu akan datang sosok Nabi sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin? Tahu iblis itu. Lalu iblis ini apakah tidak membuat pasukan, tidak membuat kerajaan, tidak membuat tahta di atas muka bumi ini untuk melawan sang Rasul? Siapa yang kamu maksud itu iblis itu? Siapa? Yang rahmatan lil kalamin itu. Akhirud nabi, akhiruz zaman, khotamun nabi yang kamu maksud. Nabi penutup. Enak aja. Kenabian tidak pernah tertutup. Kenabian yang dimaksudkan oleh Alkitab itu adalah orang yang mampu meramal, yang mampu memprediksi. Bahkan paman saya, Muhammad Hasan, itu meramalkan bahwa Saifuddin Ibrahim ini anakmu itu, dia bilang kepada bapak saya, itu orang yang sangat terkenal. Waktu itu saya masih SMA
Jadi ramalan, kenabian, nubuatan paman saya ini memang tepat sekali, terkenal sekali. Itu anakmu itu, Saifuddin Ibrahim itu akan sangat terkenal. Begitu saya dapat beasiswa dari Muhammadiyah, wah mungkin inilah penyebab saya terkenal ini. Belum juga. Kemudian saya selesai kuliah, saya ini, itu. Belum terkenal. Begitu saya jadi Kristen, baru terkenal. Terkenal sekali Suma. Ya, terkenal saya bukan sekedar itu. Bukan mulut comberan kayak mulut kamu, Zuma. Tapi karena memegang prinsip dan kebenaran. Itulah sebabnya, karena kebenaran di dalam berbicaranya itu, makanya dibenci oleh segala macam iblis. Penutup, sang nabi penutup untuk melawannya. Oh pasti, iblisnya pasti membuat tahta yang sangat kuat untuk melawan akan datangnya sang penutup para nabi. Maka dibentuklah Dinul Kristen. Sederhana untuk Dinul Kristen, ajaran kekristenan ini lebih dulu 600 tahun, 6 abad sebelum Islam datang. Lalu kamu sekarang membolak-balikan kalimat itu. Justru kamu yang kebalik. Ajaran kanjengmu itulah ajaran antikris yang datangnya dari iblis. Itulah yang diramalkan, yang disebutkan oleh Yesus Kristus di dalam Matius 24 ayat 11 dan ayat 24-nya. Matius 24 ayat 24. Lebih tepat lagi, itulah ramalan Yesus Kristus bahwa setelah dia akan datang, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, gembala-gembala palsu. Itu sebabnya jangan dibalik. Kalimatnya pintar sekali kamu. Zuma bagus. Inilah hebatnya. Tetapi disitulah saya mampu berapologetika dengan para mu'alaf dan para pembohong seperti si Plukusuntur Zuma. memahami itu. Ketika kita tanya, Kristen memiliki konsep 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan, dan seterusnya. Tidak ada di dalam Alkitab 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Bukan itu. Alkitab tidak mengenal itu. Itu hanya argumen para hamba Tuhan yang harus ngomong seperti itu tentang Tritunggal itu. Kalau ajaran Tritunggal memang sudah ada jauh sebelum Yesus datang pun. Tetapi ajaran Trinitas Tritunggal ini memang ajaran Alkitab. Karena dari memahami firman Tuhan, yaitu kata-kata Yesus Kristus, dan harus difahami seperti itu. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan dia berbicara dengan Thomas, yaitu di Yohanes 14, terutama ayat 7, 8, 9, 10, 11. Thomas, Thomas, telah lama engkau bersama aku. Filipus, Filipus, sekian lama engkau bersama dengan aku, tetapi kamu ingin melihat Bapa itu. Kalau kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa itu. Nah, itulah yang di salah satu ayat yang dipakai Trinitas itu. Di samping di dalam tubuh kita ini sudah Trinitas. Suara
kalimat ucapan saya, inilah kalamullah, inilah firman yang menjadi manusia. Pada mula-mulanya kata-kata. Jadi tidak dikenal Saifuddin Ibrahim ini kalau dia tidak mengenalkan dirinya dan menulis namamu siapa. Saifuddin Ibrahim. Nah itu baru. Kalau saya bisu nggak dikenal. Nggak bisa. Kalau saya bisu nggak ngomong. Demikianlah Allah itu bisa dikenal in the name of Christ. Di dalam Yesus. Nah, kemudian ada tubuhnya. Tubuh, jiwa, roh. Gitu. Itulah Trinitas di dalam tubuh ini. Kalau nggak Trinitas ya bukan Tuhannya orang Kristen. Masalah apa dengan kamu? Ya. Konsep ini apakah dihasilkan dari Nabi Yahudi? Tidak. Bahkan sekedar untuk berasal dari Yesus pun kagak. Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak. Yesus mengajarkan beribadah dan mengibadahi dan mentuhankan dirinya? Tidak. Yesus mengajarkan makan babi? Tidak. Yesus mengajarkan merombah hukum Taurat? Tidak. Yesus mengajarkan merasulkan Paulus? Tidak. Yesus mengajarkan Stop. Yesus mengutus, bukan merasulkan. Dan benar katamu ya merasulkan. Karena di Kisah Rasul 9 ayat 15 dan ayat 16. Dia yang merasulkan, Tuhan Yesus yang merasulkan Paulus. Anda buka semua, orang Islam terutama, baca. Buka Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dan 16. Orang ini akan kupakai untuk mengabarkan tentang aku kepada bangsa-bangsa dan juga orang Yahudi. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia alami karena namaku. Kata Yesus kepada Ananias. Paulus waktu itu baru saja bertobat. Baru saja bergabung dengan murid-murid yang lain, yaitu para rasul yang lain. Inilah celakanya kamu, Zuma. Celaka kamu. Celaka 12. Dan hanya saya yang bisa langsung ngomong seperti ini, Zuma. Maaf sekali. Mungkin pendeta di Indonesia nggak berani ngomong. Tetapi dengan apa yang saya lakukan semacam ini akan membuat kamu kapok. Jangan bernarasi kosong dan bohong. Tetapkan perjanjian baru? Kagak. Yesus mengajarkan kemudian tidak disunat? Tidak. Lalu dari mana konsep-konsep kaidah kerangka keagamaan Kristen ini berasal? Sunat itu bukan dilarang sama Paulus. Saya ulangi lagi, sunat itu bukan dilarang oleh Paulus kepada orang Kristen. Bukan itu maksudnya. Apa gunanya kamu sunat tapi penipu kayak kamu? Apa gunanya? Kamu kan disunat kan? Disunat kan? Disunat. Tetapi kamu berani berbicara bohong seperti ini, nggak ada gunanya sunat itu. Dan sunat itu untuk Yahudi, turunan Abraham. Kamu bukan turunan Abraham. Kamu turunan Yusuf Kala atau turunan Kahar Muzakkar kamu. Dan Kahar Muzakkar tidak perlu untuk bersunat. Di situ jelas sekali ayatnya. Turunan Abraham. Yang disunat itu turunan Abraham. Kamu bukan turunan Abraham. Gak ada gunanya kamu sunat tetapi mencuri uang negara. Sekarang saya tanya, para koruptor itu disunat kagak?
Kalau kamu jawab iya, tidak ada gunanya itu. Dia disunat itu. Kenapa? Karena masih nyolong uang negara. Gitu Zuma. Justru orang Kristen harus disunat. Tetapi tidak perlu disunat kalau itu tadi. Anggota DPR disunat nggak? Disunat. Tetapi kalau dia secara berjemaah itu korupsi, tidak ada gunanya. Polisi Indonesia ini ya, mulai dari kopral sampai jenderal sama panipu, maka tidak ada gunanya itu disunat. Hati-hati Zuma ngomong. Lu cari ayat itu. Ya. Sang dia yang ingin bertahta di atas muka bumi untuk mempersiapkan senjata-senjata pasukan-pasukannya melawan dinul Islam. Kenapa demikian? Karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintah. Mulai bohong lagi. Tidak ada sepotong ayat pun yang meramalkan tentang kenabian gombal gambul daripada Arab. Gak ada sepotong pun. Kalau ada dan benar omongan kamu, saya balik ke Indonesia dan saya masuk Islam. Pertanggungjawabkan kebohonganmu Zuma. Gak ada. Itu sebabnya saya bilang tidak ada nabi dari Arab. Mana ada nabi dari Arab? Semua nabi dari Bani Israel. Mana ada nabi dari bangsa Arab? Tidak ada. Dan banyak ayat, banyak firman. Saya untuk menunjukkan bahwa emang tidak ada nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Kapokmu kapan lo? Aduh, Abi ini sangat menyakitkan. Seluruh nabi dari Bani Israel. Nggak mau, baca dulu. Weh. Salah ini. Pertanyaan berikutnya Bang Suma. Boleh? Sekarang saya akan menjelaskan bahwa tidak ada nabi dari Arab. Dan sebenarnya sudah banyak video, termasuk video yang ada lebih dari 2000 video yang saya hapus dari YouTube saya. Terlalu banyak bukti untuk membatalkan segala asumsi yang dikemukakan oleh para ulama muslim, mengais-ngais ayat Alkitab untuk mendukung pernyataan Allah bahwa Muhammad sudah diramalkan di dalam Alkitab. Saya baru tahu ini. Tambahan dari kamu. Kalau dulu kan Ahmad Dedat, Moko Ginta mengemukakan ayatnya ini. Somat, Ulangan 18 ayat 18. Sekarang alasan yang pertama bahwa ada nubuatan Nabi Muhammad dalam Alkitab. Wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi ada nabi namanya Ahmad. Aduh, malu sekali ini. Jadi nabimu sendiri ngomong bahwa 600 tahun yang lalu Isa Al-Masih sudah meramalkan kedatangan Mr. Gombal Gambul itu. Nggak ada. Enak aja lu. Ya, itu di surat ke-61 ayat 6.
Ayat ini menjadi alasan utama para ulama muslim dari zaman ke zaman untuk mengatakan bahwa ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Yang kedua, bahwa orang Yahudi dan orang Kristen itu mengenal Muhammad itu seperti mengenal anaknya sendiri. Surat kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Nah, pintar ini Muhammad ini. Dari mana orang Kristen dan orang Yahudi tahu nama Muhammad? Itu sudah diramalkan di dalam Alkitab. Surat ke-6 ayat 20 sama juga artinya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum alladzina khassaru anfusahum fahum la yu'minunal plukusuntur. Ada tambahan saya, plukusuntur. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan sendiri, mereka itu adalah plukusuntur iman. Bla 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 bla. Surat ke-7 ayat 157. Bahwa Nabi yang buta huruf itu ada di dalam Alkitab. Tiba-tiba si mu'allaf ini dia tunjukin Yesaya 29 ayat 12. Kan lucu. Itu tidak berbicara tentang gumbal gambul daripada plukusuntur Arab, itu bukan. Aduh, kamu ini. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Bahwa gombal gambul daripada kanjeng itu sudah ditulis di dalam Taurat dan Injil. Ditulis yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakan, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Nggak ada. Sekali lagi, jangan bohong Zuma. Dalam surat ke-26 ayat 196, 197 bahwa Quran itu sudah diceritakan dalam Taurat dan Injil. Bohong. Nggak ada satu ayat pun Zuma. Ya. Nah, saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya itu kan. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Sesungguhnya Quran itu disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Syu'ara 196 dan seterusnya. Awalam yakul ayatain ayya'lamuhu ulama Bani Israel. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka
bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya. Nggak mungkin Nabi Bani Israel itu mencampur ada bangsa di luar itu sebagai nabi. Semua harus dari Bani Israel, seluruh nabi. Ada yang bilang Ayub itu bukan dari Bani Israel. Turunan Abraham yang dari Yakub. Itu dia. Banyak sekali surat ke-28 ayat 52 bahwa orang Yahudi dan Kristen beriman kepada Al-Quran. Dari mana pernyataan ini bisa di dalam Quran? Apakah Allah bisa membuktikan bahwa orang Yahudi dan Kristen beriman kepada Quran? Minta ampun. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Peluku suntur orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Quran. Mereka beriman pula kepadanya Quran. Jadi surat ke-28 ayat 52 itulah beberapa ayat yang dipakai oleh Muslim, oleh ulama-ulama termasuk peluku suntur Zuma yang pakai cawat istrinya untuk ini karena begitu dia cinta dengan almarhum istrinya itu. Sampai sekarang dia nggak menikah, belum menikah sama Rifat saja ya, silakan. Quran yang dipakai oleh mu'allaf ulama Muslim mencari ayat-ayat Alkitab bahwa di dalam nubuatan itu Nabi Muhammad, padahal tidak ada satupun yang menguatkan kenabiannya itu. Kalau kita jujur, maka kenabian Muhammad hanya bisa kita layak sejarahnya setelah Islam berkembang pada abad ke-7 dan seterusnya. Ayat-ayat Alkitab tidak ada kaitannya. Ulama Muslim apapun, gak ada saudara-saudara. Nah, ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Gak ada urusannya Zuma peluku suntur Unirifa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Makanya Yesus, karena firman itu ada di mulut Yesus, aku berkata kepadamu, bla bla bla. Aku berkata kepadamu, bla bla bla, mengajarkan semua dan mengacaukan seluruh pengajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Keluar dari itu semua. Maka Yesus itu dimusuhin karena berbicara kebenaran. Ini lelucon. Mestinya baca lanjutan ayatnya sampai ayat 21. Baru orang Islam terang otaknya. Tetapi Anda akan mati pada kesimpulannya sendiri kalau terus membaca ayatnya. Bahwa Nabi itu harus mati karena bohong. Mengatasnamakan Tuhan, tetapi isinya bahwa Nabi Muhammad yang buta huruf itu sudah ditulis dalam Yesaya 29 ayat 12. Ini juga bohong. Dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka dia menjawab, ma ana biqari, aku tidak dapat membaca. Ayat ini populer dijalankan Kirdun untuk menguatkan pendapat mereka bahwa Nabi itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Tidak ada kaitannya. Itu ayat 12, ayat 13. Nabi itu akan membuat cerita bohong dan ibadah-ibadahnya itu adalah buatan manusia yang dihafalkan. Kalau dikaitkan dengan ayat 13 baru